الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدار وبعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب wa anil Barra'i lan den ceritakan saking sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridani sapa Allah anhu saking Barra. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi ing ucapan al muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alin Nabi dan ceritakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi ucapan al muslimu utawi wong Islam mati membawa Islam. Al muslimu utawi wong Islam idza suila tekalani den takoni oleh malaikat idza suila tekalani den takoni sapa muslim fil qabri ing dalem kubur marabbuka ila akhirih. Al muslimu utawi wong Islam idza suila tekalani den takoni sapa muslim fil qabri ing kubur maka yashhadu iku bakal nyaksini iku nyaksini bersyahadat marabbuka Allahu Rabbi, itu berarti menyaksikan yashhadu iku nyaksini sapa al muslim an ing satuna kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud atau wajib disembah illallah ing Allah. Al muslimu utawi wong Islam idza sila takrani den takoni sapa muslim fil qabri ing kubur yashhadu nyakseni sapa muslim alla ilaha illallah wa anna muhammadan dan satune nabi Muhammad iku rasulullah iku dadi utusine Allah wa anna muhammadan dan satune nabi Muhammad iku rasulullah iku dadi utusine Allah. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono idza su'ila fil qabri yashhadu atau fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono yashhadu an la ilaha illallah iku qaulu ta'ala iku dawuh Allah ta'ala. Qaulu ta'ala iku dawuh Allah ta'ala yusabbitu muwatakan ayyukawi yusabbitu muwatakan mutepaken yusabitu netepaken sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ditetapkan bil qauli sabit lawan dawuh asabit kang tetep wa dzalika fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iku qaulu ta'ala iku sesuai dari Allah taala. Qaulu ta'ala iku ketetepane dari Allah taala. Qaulu ta'ala iku ketetepane dawuh Allah taala rupane dawuh yusabbitullahu alladziina amanu. Yusabbitu netepaken Allah subhanahu alladziina ing wong akeh amanu kang purina iman sapa alladziina. Ditetapkan bil qauli sabit kelawan pengucap asabit kang bener kang tetep. Bil qauli sabit kelawan dawuh kang tetep. Fil hayati dunya ditetapkan fil hayati dunya ing dalam dunya ing dalam keuripan dunya ditetapkan mengatakan di dunia mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa fil akhirati lan ing dalam akhirat yakni dalam kubur itu
Yusabitu netepaken sapa Allah subhanahu alladzina ing ngakeh amanu kang beriman sapa alladzina ditetapkan bil qauli kalawan pengucap asabit kang bener asabit kang tetep fil hayati dunya ing dalem kauripan dunya wa fil akhirati dan ing dalem akhirat. Ini menunjukkan lafadzul hadis annasu al-qabri haqqun. Hadis barusan itu al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Islam, orang yang mati membawa Islam atau orang Islam yang mati dengan keadaan Islam maksudnya, itu apabila ditanyakan dalam kubur pasti bisa menjawab la ilaha atau bisa bersaksi mengatakan la ilaha illallah. Itu. Nah, ini berarti hadis ini menunjukkan afadul hadis anna su'al qabri haqqun, bahwa pertanyaan di kubur itu pasti ada, pasti terjadi, nyata, bukan bahan bohong, valid berarti. Soal kubri, pertanyaan di dalam kubur itu berita atau keadaan yang valid, yang nyata, yang hak, yang benar, bukan bohong. Satu gitu. Wa anallahu ta'ala terus wa dzalika fadzalika qauluhu ta'ala. Orang Islam yang mati bisa atau bisa menjawab atau bisa bersaksi, bisa mengucapkan atau pasti mengucapkan la ilaha illallah itu adalah ketetapan Allah atau yang telah sesuai dengan yang ditetapkan, sesuai dengan yang didahulukan atau ditetapkan oleh Allah, yaitu daunnya yusabbitullahu alladziina amanu. Allah akan menetapkan, akan memberi kekuatan kepada orang Islam untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan kubur itu. Itu sesuai dengan daunnya Allah Ta'ala yusabbitullahu alladziina amanu. Allah akan menetapkan orang mukmin untuk bisa mengucapkan syahadat di dalam kubur. Wa anallaha yulhimuhumul mu'minin an-nutqa bil hujjah al-munajjiyah. Kalau orang itu mati mukmin, mati membawa iman, Allah Ta'ala memberi ilham ke mayit dalam kubur, memberi ilham. Ini paling oning apa? Ini talqin. Diwurui oleh Allah Ta'ala, dipelajari apa? Ibadai Allah Ta'ala untuk anallaha yulhimu al-mu'min, mengilhami orang mayit yang mati dalam keadaan iman atau membawa iman, kalau ditanya di kubur oleh Allah Ta'ala diberitahu. Man rabbuka? Ya Allah Ta'ala diberitahu Allahu Rabbi, itu maksudnya. Wa dzalika Allah Ta'ala yusabbitul ladzina amanu ay annallaha ta'ala yulhimul mu'minina an-nutqa. Pangucap, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjawab asalkan mati Islam atau mukmin gitu. Wa ya syahadatani. Jadi kalau mayitnya itu muslim atau mukmin, apabila di dalam kubur ditanyakan oleh malaikat marabbuka, maka oleh Allah diberitahukan untuk bisa menjawab. Ituntun Allah Ta'ala apa? Dituntun ya. Marabbuka, diberitahu oleh Allah, Allahu Rabbi, itu maksudnya annallaha Ta'ala yulhimul mu'minina nutqa. Enak ya, Allah Ta'ala yang beritahu. Tak repot. Makanya apa? Pentingnya mati membawa iman. Husnul khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Wis wa anan nabiyya wa anasin. Wa Anasin radhiyallahu anhu. Wa Anasin, dan dia ceritakan saking Anas radhiyallahu anhu. Kalau di Anas itu ada di Sulam itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah menangis semalam suntuk. Nangis semalam suntuk. Mular. Semalam dia menangis toh. Akhirnya ada santrinya yang berani ngintip. Nah, ngintip itu ternyata Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu menangis semalam. Terus ada santri yang berani ditanyakan. Setelah subuh, ngintip ada santrinya tapi ngintip nangis tanggi air. Nangis semalam, nangis. Setelah nangis, ditanyakan oleh salah satu santrinya, kenapa imam kok menangis? Kalau menangisnya karena dosa, kalau tidak bertobat saja Allah Ta'ala Maha Pengampun gitu. Akhirnya dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri itu,
saya menangis bukan karena dosa katanya. Kalau dosa itu bisa minta maghfirah Allah, insyaallah dosa saya dimaafkan. Tapi saya yang menangis ini adalah menangisi akhir hayat. Nangis karena takut tidak husnul khotimah. Dalam contoh nangis sampai subuh karena takut mati tidak membawa iman. Jadi begitu orang-orang besar. Yang dikhawatirkan adalah husnul khotimah, takut mati tidak husnul nangis semalam itu nangis. Kita tanyakan oleh salah satu santri ini, mungkin santrinya. Yaitu kalau nangis karena dosa, mengapa kok tidak minta maghfirah Allah Ta'ala saja? Allah Ta'ala Maha Ghafur Rahim katanya. Kalau bukan nangis karena dosa. Dijawab oleh Imam Sufyan Tsauri, saya menangis bukan karena dosa, tapi karena saya takut mati tidak husnul khotimah gitu. Dan orang-orang kalau daunnya gitu alim itu orang-orang wali itu yang paling dikhawatirkan itu, yang paling difikirkan tiap hari tiap malam, takut mati tidak membawa iman itu, takut tidak husnul khotimah, itu yang paling ditakutkan, yang paling menjadi pikiran, yang paling menjadi buah pikirannya. Karena kalau ada dosa bisa mungkin dimaafkan, masih mungkin dimaafkan Allah Ta'ala. Tapi kalau keadaan syirik, innallaha la yaghfirus, tidak memaafkan kalau syirik Allah Ta'ala. Bidawan Anasin, dan saking Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa an Rasulullah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah ing ucapan innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa amal mu'min fa innallaha yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirati wa yuqibuhu ayuti wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala taati. Qala Daud Rasulullah innal kafira sa'atun wong kafir idza amilat takalani nglakoni sapa kafir hasanatan ing kebagusan siji kebagusan hasanatan ing kebagusan ut'ima biha moko den walis moko den pangani den walis sapa kafir biha kelawan hasanah ukmatan ing pemalesan ing panganan minad dunya saking dunya ukmatan ing siji panganan ing siji pewalesan minad dunya saking dunya. Innal kafira satune kafir idza amilat takring nglakoni sapa kafir amila sapa kafir hasanatan ing kebagusan siji apabila berbuat baik imam moko den paringi panganan moko den walis sapa kafir biha kelawan hasanah imam moko den aweh panganan den paringi panganan atau den paringi rezeki atau den walis sapa kafir biha kelawan hasanatan tu'matan minad dunya tu'matan ing siji kenikmatan tu'matan ing siji panganan minad dunya saking dunya. Wa amal mukmin, kalau orang mukmin berbuat baik bagaimana? Kalau orang kafir berbuat baik di dunia satu, ya dibalas satu. Di akhirat tidak ada. Itu kalau orang kafir. Orang kafir berbuat baik di dunia, ya dibalas di dunia. Setelah itu di akhirat tidak ada, tidak punya. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq atau min nasib. Di dunia saja dibalas. Berbuat baik 10 ya dibalas 10 di Allah Taala di apa? Di dunia saja. Di akhirat tidak ada. Wa ma lahum fil akhirati min nasib atau min khalaq. Tapi wa amal mukmin anapun utawi yang mukmin kelainannya kalau orang mukmin yang berbaik di dunia fa innallaha ta'ala maka Allah Taala yudakhiru iku nyimpen sapa Allah lahu maring mukmin hasanatihi ing pira-pira kebagusane mukmin fil akhirah ing dalam akhirat. Tapi kalau orang mukmin yang berbuat baik maka kebaikannya itu dia apa? Di deposito ya. Ya buat bersekap bang apa ya? Deposito ya. Iya, di deposito. Dan Allah Ta'ala ada langsung dibalas. Kalau orang mukmin berbuat baik, ya itu. Allah Ta'ala masih disimpan kebaikannya. Balasan apa kebaikannya? Yudakhiruh nyimpan sama Allah. Lahu maring mukmin hasanatihi ing pira-pira kebagusane mukmin fil akhirah
disimpan di bank akhirat. Nah, jadi kalau orang mukmin berbuat baik, maka kebaikannya orang mukmin tidak langsung dibalas di dunia, bukan tak langsung ditransfer Allah Ta'ala balasannya. Tapi di deposito, ditabungkan dulu, disimpan dulu dalam bank dibuat investasi akhirat. Gitu. Investasi Allah Ta'ala, kayak deposito, tabung. Tapi wa yukibuhu, apa dibiarkan begitu di Allah Ta'ala kalau orang yang berbuat baik? Apa di situ terus enggak? Juga diberikan di dunia lagi. Wa yukibuhu ay wa yu'tihi lan maringi. Subhanallah yukib ay yu'ti. Wa yukibuhu lan maringi subhanallahu ing sapa mukmin rizqan ing rizki fid dunya ing dalem akhirah fi ala taati ing ngatasi patuhi atau anoti mukmin ing Allah. Wa yukibuhu ay wa yu'tihi lan maringi subhallahi ing mukmin rizqan ing rizki fid dunya ing dunya ala taati atas dasar taatnya patuhnya ala taatihi ing ngatasi anoti atau nuruti mukmin. Itu bedanya. Sama dibalas juga oleh orang kafir kalau berbaik, bersedekah atau membantu orang, dibalas orang kafir, cuma ia cukup di dunia. Dibalas tetap dibalas. Karena Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha belas kasih. Tak pandang bulu, tak pandang siapa. Orang kafir kayak orang mukmin kayak orang muti, orang orang soleh, tetap Allah Ta'ala dibalas. Cuma kalau orang kafir hanya cukup di dunia. Kalau orang mukmin amal-amalnya itu di deposito dikasih bonus rezeki atas dasar kepatuhannya itu. Ketiga jin tak bagi Allah Ta'ala. Gaji aslinya itu tidak diberikan. Gaji hasanah yang asli, itu tidak diberikan, masih ditabung dulu di bank akhirat. Di dunia ini itu bonus saja, bonus atas kedasarannya, kepatuhannya kena patuh, surah bajang, surah pasah. Nah, gitu. Atas dasar patuhnya Allah Ta'ala diberi rizki, tapi gaji aslinya kan ada gaji tunjangnya gitu ya, ada gaji asli. Gaji aslinya tidak diberikan, masih di situ di bank akhirat. Itu bedanya orang mukmin dan orang kafir. Ini roja ya. Roja berarti kita itu banyak harapan, banyak sekali untuk mengharap keluasan kasih sayang Allah untuk mati mendapat ridho Allah. Banyak ini bab roja ini. Agar kita tidak putus asa dengan banyaknya dosa. Wa fi riwayatin la tetap dalam siji riwayat innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Dalam riwayat lain bukan seperti tadi, bukan innal kafir idza amila hasanatan ila akhirih, tapi wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi dawuh innallaha la yadzlimu ila akhirih. Innallaha satuna Allah la yadzlimu iku ora ngani ngoyo. Innallaha satuna Allah iku la yadzlimu iku ora ngani ngoyo sapa Allah mukminan ing wa mukmin hasanatan ing siji kebagusan siji. Yu'ta dan peringakan apa biha hasanah fid dunya ing dalam dunya wa yujza lan den walis apa biha hasanah fil akhirati ing dalam akhirat. Innallaha satina Allah la yadhlimu ikora ngoyo zalim kan aja la yadhlimu ikora dengki la yadhlimu ora zalim orang ngani ngoyo sapa Allah mukminan ing wong mukmin hasanatan ing kebagusan siji. Allah tidak akan korupsi dengan kebaikannya orang mukmin walaupun hanya satu. Satu saja Allah tidak korupsi. Punya satu, ya diberikan satu. Allah tidak akan korupsi Allah. Tidak Allah Ta'ala. Tidak zalim Allah Ta'ala. Tidak menganiaya kepada kebaikannya orang mukmin walaupun hanya satu. Punya satu, ya diberikan satu. Allah tidak akan korupsi. Yu'ta biha fid dunya. Di dunia dikasih. Wa yujza biha bil akhirah. Di dunia dikasih bonus orang mukmin itu, di akhirat ia balas sesuai dengan hitungan amalnya. Wa yujza lan den walis apa bihasanah fil akhirah. Namun wa ammal kafir
Anamun anapun utawi wong kafir fayut amu bihasanati ma amilallah amilalillahi fid dunya hatta idza afdha ila akhirati wa amal kafiru anapun utawi wong kafir fayut amu mokoden awe pangan den paringi panganan den paringi rezeki wa amal kafiru anapun utawi wong kafir fayut amu mokoden paringi panganan atau den paringi rezeki atau mokoden walis fayut amu mokoden paringi rizki sapa kafir atau mokoden walis sapa kafir bihasanati mah kalawan pira-pira kebagusan barang amila kang nglakone sapa kafir lillahi taala karena Allah taala fi dunya ing dalem dunya fayut amu mokoden awe panganan mokoden walis sapa kafir bihasanati mah mudhof biasa natima kelawan piro-piro kebagusan kelakuan kelawan piro-piro kebagusan barang atau kelakuan amila kang ngelakoni sapa kafir lillahi ta'ala kana Allah ta'ala fid dunya hatta idza afdha hingga tekani dadi ai soro ilal akhirah hatta idza sara hingga tekani dadi sapa kafir ilal akhirah mlebu akhirat lam yakun moko ora ono idza abdo tekani dadi sapa kafir tekan mlebu ai sara ilal akhirah ai dakhala hatta idza abdo hingga tekani dadi atau bali atau dadi sapa kafir ilal akhirah ya lam yakun moko ora ono lahu kadui kafir hasanatun opo siji kebagusan yujza kang den walis sapa kafir biha kelawan hasanah sama dengan tadi cuma lain redaksi wa amal kafir anapun utawi kafir fayut amu moko den awe den paring rezeki atau den walis sapa kafir biha hasanati mah kelawan pira-pira kebagusan kelakuan kelawan pira-pira kebagusan barang amila kang nglakoni sapa kafir lillahi taala karena Allah taala fid dunya ing dalam dunya tapi hatta idza abdo engko takalani mati takalani dadi sapa kafir ila akhirah mlebu akhirat lam yakun moko ra ono lahu kedhe kafir apa hasanatun apa siji kebagusan siji yujza kan den walis sapa kafir biha kelawan hasanah rawahu nyatakan ing hadis sapa muslimun kalau tadi lain innal kafirah tadi sama artinya sama cuma lafalnya saja redaksinya sama tujuannya sama kebengkalan cuma satunya lewat apa lewat kulikah satunya lewat kekuanyar tujuannya sama-sama bangkalan hanya redaksinya beda kalau ini Allah tidak akan menganiaya kepada orang mukmin walaupun hanya satu kebaikan ya, satu dibelas satu dua dibelas dua yu'ta fid dunya yu'ta fid dunya kebaikan orang mukmin itu di dunia Allah Taala diberi apa? Diberi balasan juga, cuma bukan aslinya. Tapi yuzza biha fil akhirah, kalau di akhirat nanti aslinya diberikan. Di dunia itu hanya bonus saja. Bonus. Beni gajasina, kan ada gaji kalau pegawai itu kan ada gaji tunjangan, ada gaji pokok. Gaji pokoknya itu tidak diberikan. Gaji-gaji yang lain, bonus-bonus yang lain dan yang diberikan Allah Taala kalau itu perbuatan orang mukmin. Tapi kalau orang kafir fayutu bihasanati ma amila bihi fid dunya. Kalau orang kafir yang berbuat baik di dunia, membantu orang, menyumbang atau memberi makanan, pokoknya amal baik apa saja itu dibalas di dunia tok. Di dunia tok. Dia di akhirat idza do ila akhirah lam yakun lahu hasanatun yuzabi. Kalau di akhirat tidak dapat apa-apa. Itu bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Wa lahum fil akhirati min nasib. Orang kafir amal baiknya orang kafir dunia itu di akhirat tidak ada balasan apa-apa. Cukup di dunia. Berarti kan sama artinya kan? Artinya sama. Amalnya orang kafir dapat dua, amalnya orang kafir hanya dapat balasan di dunia, sedangkan orang mukmin itu dapat dua, dunia dan akhirat. Juga di bawah gitu. Amal baiknya orang kafir hanya dibalas di dunia. Orang mukmin dibalas di dunia dan akhirat. Artinya sama, cuma lafadznya saja yang berbeda. Caranya orang kafir dibalas Allah Ta'ala innal kafirah yujza ala amalihi hasan fid dunya imma bi ziyadati malihi aw dafi makruhin anhu. Orang kafir berbuat baik di dunia. Apa saja yang dibalas? Imma dibalas
sajian kaya, biziyadati amalihi. Orang kafir berbuat baik dunia, Allah Ta'ala dibalas semakin meningkat hartanya, semakin maju perdagangannya. Balasannya seperti itu diantaranya. Atau dengan cara oleh Allah Ta'ala tidak diberi bencana. Au daf'i makruhin lahu. Apa? Bencana apa-apa yang dibenci tidak diturunkan. Tidak diturunkan siksa, tidak diturunkan apa? Musibah, tidak kebakaran, tidak ketabrak. Bisa dibalas seperti itu amal baiknya orang kafir yang berbuat baik dunia itu. Di dunia imma dibalas dengan ditambah banyak hartanya, semakin disemakinkan, dimaksimalkan hartanya, atau dijauhkan dari bencana itu. Mungkin begitu. Itu amal buatannya orang kafir. Tapi walaisa lahu fil akhirat min nasib, tapi di akhirat tidak ada balasannya apa-apa, nol di akhirat. Kenapa? Li'annal kufra yuhbitul ajra fil akhirah. Kenapa orang kafir itu kok tidak dapat balasan dalam akhirat? Ya karena kufurnya itu yang menghabiskan. Yang menghanguskan amal baiknya di dunia itu ya karena kufurnya itu. Kufurnya itu. Kalau perbuatannya sama kan? Orang mukmin kafir berbuat baik sama, cuma bedanya akidahnya itu yang lain. Kufurnya itu yang yuhbitul ajra. Karena kufurnya orang kafir itulah yang dapat menghanguskan pahala-pahala akhirat. Hanya dapat pahala balasan dunia gitu. Karena kufurnya di annal kufra yuhbitul ajra fil akhirah. Jadi kesimpulannya diterima dan dibalasnya atau tidaknya amal itu tergantung akidah dan niat. Berkisar di situ. Ya, amal itu dibalas di akhirat kalau punya akidah, kalau akidahnya benar, kalau punya iman baru itu nanti di akhirat amalnya mendapat balasan. Jadi kuncinya amal itu dibalas, ini kuncinya adalah iman. Kalau iman tidak ada di hati, yaitu hanya dibalas di dunia. Penting ya, penting iblis sekalian. Tapi akhiratnya yang lebih parah ya. Lebih baik ya akhirat saja gitu. Sudah. Iman yang menentukan dibalas itu iman. Makanya apa aja enggak? Haji pun tak iman ke Allah Ta'ala kan percuma. Wa anna madara qabulil a'mal 'alal aqidah itu. Kuncinya amal itu diterima adalah akidah, artinya iman. Akidahnya benar apa enggak? Percaya Allah ada dan sebagainya itu rukun iman itu. Kalau itu ada dalam hatinya, maka kuncinya amal diterima ada. Tapi kalau akidah tidak ada, maka berarti kuncinya diterima amal tidak ada. Ya berarti amalnya tidak terima. Kuncinya diterima amal itu kalau punya iman gitu singkatnya, atau berakidah yang benar. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, lan dia ceritakan saking Jabir. Wa an Jabir. Lain ini ada lagi yang mengatakan dua. Adalah akidah wan niyah. Ada yang mengatakan dua. Jadi diterimanya amal itu satu kuncinya akidah atau iman, dua niatnya lagi. Sesuai dengan hadis innamal a'mal binniyat itu. Jadi orangnya harus mukmin, hatinya niatnya harus benar. Jadi dua, ada yang mengatakan dua. Diterima tidaknya amal itu ada dua kunci, ada dua syarat. Satu orang yang beriman, yang kedua niatnya atau niatnya lillahi ta'ala. Sesuai dengan innamal a'mal ada yang mengatakan alal aqidah wan niyat. Madaru qabulil a'mal alal aqidah wan niyat itu. Diterimanya amal itu masih menunggu iman dan niat yang benar gitu. Makanya di taklim itu kan ya, pada jalan taklim ingat jamian. Harus pertama niat apa itu? Niat belajar itu niat mencari ridho Allah. Yang kedua darul akhirah ya. Apa lagi? 5 syaratnya itu, 5 itu. Iya kan? 5 ridho Allah, darul akhirat, apa lagi? Terakhir agar tetap ilmu. Apa yang ketiga dan keempat? Lupa. Menghilangkan kebodohan ya. Ada menghilangkan kebodohan niatnya kita belajar. Yang keempat apa lagi? Yang terakhir itu agar agama Islam, agar agama tetap. Yang keempat apa? Itu kan? Kita niat belajar di situ. Kita belajar pertama hanya semata-mata mencari ridho Allah. Apa ridho Allah? Ya bahasa kasar terus masuk surga kan gitu kan ya, ridho Allah itu. Kan hidup di akhir itu hanya 2, surga atau neraka. Hanya mencari ridho Allah agar kita selamat di akhirat atau agar masuk surga.
Yang kedua, ya untuk akhirat, bukan untuk apa-apa. Nah, di situ kan disebutkan, menggambarkannya di situ kan. Kamin amalin gitu kan ya. Banyak amal itu berupa pekerjaan dunia. Dibalik dulu. Seperti alakoh, macul, nukangin dan sebagainya kan itu pekerjaan yang berupa pekerjaan dunia kan ya. Iya kan? Bukan pekerjaan akhirat. Lain dengan mulang ini kan kerjaannya urusan akhirat. Tapi banyak juga amal itu rupanya, kelihatannya pekerjaan dunia. Tapi karena niatnya bagus, nah ini pentingnya niat di sini, pentingnya niat. Karena niatnya bekerja, nukangin dan pasalako ya, terus ngarit dan sebagainya. Tapi niatnya untuk menafkahi keluarga. Nah niatnya kan lillahi ta'ala itu berarti. Bukan niatnya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyak tidak kan. Tapi untuk niatnya hatinya. Saya niat untuk kewajiban menafkahi keluarga. Berarti niatnya tepat atau benar lillahi ta'ala. Walaupun perbuatan itu rupanya kelihatannya perbuatan akhirat, tapi karena niatnya benar, maka perbuatan yang berupa pekerjaan dunia itu menjadi perbuatan akhirat. Kenapa? Bihusnin niyah. Begitu juga banyak perbuatan baik, perbuatan akhirat, tapi niatnya salah. Sedekah umpamanya. Sedekah kan perbuatan yang arah ke akhirat kan, arahnya ke akhirat. Tapi karena niatnya keng pamir umpama nih biar masuk akal. Sedekah keng pamer troyal mematuah umpama atau troyal metetageh. Nah, berarti sedekahnya itu kan niatnya salah kan? Bukan niat untuk infak, bukan niat untuk membantu kan? Tapi niatnya apa? Keng pamer ya. Maka walaupun sedekah itu perbuatan yang arahnya ke akhirat, maka menjadi bi'amalid dunya, artinya hanya menjadi perbuatan dunia, artinya tidak mendapat pahala. Apa sebabnya? Bisu ini, iya, karena niatnya jelek. Apa niatnya? Pamer. Nah, makanya di sini sesuai dengan ini, madaru qabul amal alal aqidah wan niat. Sudah mukmin orangnya, sudah mukmin. Saya yang bersedekah, sudah mukmin saya. Percaya bahwa Allah Taala ada dan sebagainya. Hafal. Tapi karena niat saya sedekah itu pamer kintroya lemah, maka amal saya tidak dapat pahala. Itu maksudnya amal itu masih membutuhkan niat dan juga membutuhkan iman. Walaupun niatnya bagus. Siapa saya kafir? Nyari saya kafir sekarang. Siapa? Gubernur siapa namanya? Ahok. Ahok kan jelas bukan orang Islam. Sedekah. Kan sedekahnya apa? Niatnya sudah bagus niatnya, tapi orangnya kafir. Niatnya sekafir yang sedekah, niatnya membantu lillahi ta'ala. Saya membantu ini biar dibuat buka, sedekah buka. Ya lillahi ta'ala sudah. Benar niatnya lillahi ta'ala. Cuma orangnya kafir, juga tidak diterima juga. Kenapa? Karena kuncinya masih belum ada. Apa kuncinya? Imannya tidak ada di hatinya. Jadi amal itu diterima kalau di sini menurut di sini dua, harus mukmin atau harus punya iman. Yang kedua, niatnya harus benar atau lillahi ta'ala. Itu maksudnya madaru qabul amal alal aqidah atau alal iman wan niyat. Itu pentingnya niat. Iya, di taklid itu kan ada. Innamal a'mal bin niat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalus salawatil khamsi kama salinahrin jarin. Ghamrin ala babin ala babi hadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Ini biasanya disampaikan para mubaligh biasanya. Masalus salawatil khamsi utawi perumpamane utawi umpamane pira-pira salat kang limo utawi perumpamane utawi umpamane pira-pira salat kang limo iku kamathil nahlin iku kaya umpamane kali sungai. Masalus shalawatil khamsi utawi umpamane pira-pira salat al khamsi kang limo iku kamathil nahlin iku kaya kali nahrin jarin kang ngalir kang melaku jarin kang ngalir kang melaku kemudian kang terus kang santa kemudian kang terus kang cepet, kang gancang. Kama senahrin iku kaya umpamane kali, sungai jarin kang milih, kang mengalir jarin kang milih, kemudian kang deres, kang cepet. Mengalir ala babihadikum ingatasi lawangi salah sijini sira kabeh.
Yagtasilu kang atus. Yagtasilu kang atus sapa ahadikum sapa ahad minhu saking nahrin. Yagtasilu kang atus sapa ahad minhu saking nahrin kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Mandinya bukan hanya subuh dan asar, bukan hanya 2 kali mandinya. Kula yaumin khamsa marratin. Atus khamsa marratin ing 5 pira-pira ambalan. Yagtasilu kang atus sapa ahad minhu saking nahrin kula yaumin ing dalem saben-saben dina khamsa marratin kalawan 5 pira-pira ambalan. Rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa Muslim. Al-ghamra utawi al-katsir iku akeh. Jadi ghamrin kama sinahrin kaya kali jarin kang mili, ghamrin kang akeh kang deres, ghamrin ail al-katsir kang akeh. Wal ghamru utawi menal ghamru al-katsir iku kang akeh. Ini perumpamaan, ini roja ya, roja. Kita banyak dosa umpama asalkan salat. Nah, gini. Umpamanya salat, perumpamanya salat itu sama dengan sungai yang mengalir ke pintu kalian. Ada air banjir mengalir melalui atau melewati pintu rumah kalian, kamu sekalian. Dan kamu tiap hari mandi dari sungai yang mengalir itu sehari 5 kali. Kira-kira bersih apa enggak? Kalau mandi pakai sampo, pakai sabun, sabunnya pakai apa? Sensui itu ya. Atau pakai ya apa saja. Mandi sehari 5 kali. Kira-kira kotor apa bersih kira-kira itu? 2 kali saja sudah cukup ya. Ya minimal ya 2 atau 3. Subuh, duhur, maghrib. Ini 5 kali nih. Mandi 5 kali dari sungai tadi. Kira-kira bersih apa enggak? Nah, sholat itu seperti itu. Sholat itu bisa melebur, bisa menghilangkan dosa seperti itu. Bisa sama dengan air, bisa membersihkan kulit yang mandi 5 kali itu. Shalawatul khamsi sama dengan air yang mengalir ke pintu, kemudian kamu mandi selama 5 kali. Kira-kira bersih enggak? Bersih kan? Dosa juga gitu. Asalkan kita sholat 5 waktu, dosa-dosa itu bisa dibawa oleh sholat itu. Bisa dibersihkan oleh sholat yang 5 waktu. Ini roja ya, roja ini. Biar kita tidak berdosa. Makanya kalau katanya wali, pokoknya kalau sholat surgawis kan gitu kan, kalau bidatu itu. Yang penting sholat jangan tinggal, pasti masuk surga. Allah Maha Pengampun. Insya Allah semua dosanya dimaafkan kan gitu kan katanya wali gitu. Iya, tapi dosa yang kecil, dosa kecil. Tapi maksiat iya memang habis. Tapi kalau dosa besar harus ditobati, tobatan nasuha gitu. Seperti apa? Ya seperti uququl walidain ya, menyakiti orang tua. Itu tidak bisa istighfar, tahulah itu. Karena uququl walidain itu termasuk dosa besar. Bahkan nomor 2 mungkin. 1 syirik. Ya maklum syirik lah. Tidak dimaafkan kalau tak masuk Islam syirik itu. 2 uququl walidain. Menyakiti orang tua termasuk, lihat sampai di kita gitu. Uququl walidain itu adalah termasuk dosa besar. Jadi kalau dosa orang tua tidak cukup sholat, minta maaf, harus itu. Harus minta maaf. Karena termasuk apa? Dosa besar. Uququl walidain itu banyak cara, imma bil aqwal, imma bil af'al ya. Imma perbuatan bisa menyakiti orang tua, bisa berkata, ya diteruskan sendiri gitu. Tapi kalau dosa besar tidak cukup dengan ini, harus taubatan nasuha dan begitu seterusnya. Udah wa Ibnu Abbasin dan dia ceritakan saking Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Abbas. Ing ucapan sami'tu Rasulullah ila akhirih. Qala dawu sapa Ibnu Abbas. Sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ale dawu sapa Rasulullah ing ucapan ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu nyeritakan hu ing hadis. Yaqulu dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ucapan ma min rajulin ora ono saking siji wong lanang. Ma min rajulin ora ono saking siji wong lanang sipate rajul muslimin kang Islam.
yamutu kang mati sapa rajul. Setelah mati fayakumu moko salat, moko jumeneng, moko ngadeg. Fayakumu moko salat, moko kare ngadeg ala janazatihi. Ala janazatihi ing atasi jenazai rajul. Siapa yang ngadeg fayakumu moko ngadeg sapa arbauna. Sapa pira-pira wong 40 apane rajulan lanangi. Mamin rajulin ora ana saking siji wong lanang muslimin kang Islam yamutu kang mati sapa rajul fayakumu moko kare jumeneng fayakumu moko kare salat atau moko kare ngadeg ala janazatihi ing atase jenazah rajul arbauna sapa wong 40 apane rajulan lanangi la yusyrikuna kang ora nyekutakaken kang ora menyekutukan sapa rajul la yusyriku kang ora musyrik sapa rajul billahi la yusyriku kang ora nyekutakaken sapa rajul billahi kelawan Allah syai'an ing siwiji-wiji. Tidak ada seorang laki muslim yang mati kemudian disolati oleh sebanyak 40 orang laki-laki dan orang mayit tadi tidak syirik kepada Allah, tidak ada illa syafa'ah, angin nulungi, angin paring pertolongan illa syafa'ahum wallahu fihi illa syafa'ah, angin paring pertolongan ing arbaun Allah subhanahu fihi ing dalam rajul illa syafa'ah angin paring syafaat ing wong arbaun Allah subhanahu fihi indil rajul ayu sholli alaihi. Jadi kalau ada orang mati muslim, mayitnya muslim kemudian disolati oleh orang 40, maka oleh Allah orang 40 itu bisa memberi pertolongan kepada mayit yang sudah meninggal itu. Subutus syafa'ah lil mukmin idza kana al mayyitu min ahli syafa'ah. Min ahli syafa'ah berarti orang Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa pertolongan orang mukmin itu bisa. Orang mukmin itu bisa memberi syafaat kepada mayit yang ahli syafaat. Siapa mayit ahli syafaat? Ya mayit yang tidak musyrik, mayit yang mukmin. Jadi orang mukmin yang hidup itu bisa memberi pertolongan, bisa memberi syafaat kepada mayit yang mukmin, gitu singkatnya. Idza kana mukmin min ahli syafaah. Apabila mayitnya memang ahlinya syafaah. Siapa di syafaah? Ya tidak musyrik kepada Allah. Siapa tidak musyrik itu? Ya orang mukmin, gitu. Jadi salatnya orang 40 itu bisa menolong. Bisa memberi syafaat. Apa syafaat? Wa syafaatum lahu ayyaghfirallahu lahu. Syafaatnya, pertolongnya orang mukmin kepada mayit yang mukmin itu adalah Allah akan memberi ampunan kepada mayit tersebut. Itu syafaatnya. Wa syafaatuhum lahu ayyaghfirallahu lahu ini. Jadi mun pada orang mukmin, ada orang mukmin mati kemudian disolati oleh orang 40, maka Allah akan memberi ampunan kepada mayit itu dengan pertolongan orang mukmin yang 40 itu. Jadinya hari sampai 40 orang. Nyari sampai 40. Di sini lagi menghimbau kita. At-targhib, menghimbau, memberi apa? Mengajak agar menyoroti mayit itu sampai 40. Biar mendapat syafaatnya orang mukmin. Hadis ini mengajak kita, menyuruh kita, mendorong kita, memberi motivasi kepada kita agar kalau menyoroti mayit itu agar supaya sampai 40 itu. Biar roja husulil maghfirah lil mayit, biar mayitnya itu dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kalau disalati atau disembahyangkan oleh sebanyak orang 40 laki-laki. Tahun 3 sunat ya. 3 satu sunat. Wa Ibnu Mas'udin lan saking Ibnu Mas'ud. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala.
kunna ma'a Rasulullah SAW fi kubbatin nahwan min arba'ina rajulan. Kunna ono kita ma'a Rasulillah iku serta Rasulullah SAW fi kubbatin ing dalam kubah. Nahwan ing umpama min arba'ina saking 40 apa nih rajulan. Katanya Anas, katanya Ibnu Mas'ud, saya pernah pernah duduk dengan Rasulullah di Kubah, ada di Kubah itu sebanyak 40 orang laki. Kunna ono kita ma'a Rasulullah SAW fi kubatin ing dalam kubah nahwan ing umpamani min arba'in saking 40 apa nih rajulan wong lanangi. Faqala moko keridau sapa Rasulullah atardawna antakuna rub ahlil jannah. Faqala moko keridau sapa Rasulullah atardawna anoto puas sira. Atardawna anoto ridho, anoto lega, anoto puas sira kabeh. Puas antakunu ing nyinto ana sira kabeh rub ahlil jannah iku seperapati penduduk surga. Apakah kamu ridho, apakah kamu senang, apakah kamu puas kalau kamu itu menjadi seperapatnya penduduk surga. Umpama ahli surga itu 1 miliar, berarti 250 jutanya seperapatnya. Atardona anoto puas anoto ridho sira kabeh antakunu ing nyinto ono sapa sira kabeh ono iku rupa ahli jannah iku seperapati penduduk surga. Kulna jawab kita, na'am enggih. Iya Rasul, saya puas saya. Saya ridho kalau saya atau kami ini menjadi penduduk surga sebanyak seperempat penduduk. Ya, kulna na'am nggih. Qala takon maneh. Qala dawu Rasulullah. Tanya lagi. Atardawna antakunu sulsa ahli jannah? Atardawna anoto ridho sira kabeh. Anoto puas lega sira kabeh antakunu ing nyintono sira kabeh ana iku sulsa ahli jannah iku seperteluni penduduk surga. Kulna jawab kita, na'am nggih. Kalau sepertiganya, apakah kamu mau atau kamu puas kamu menjadi penduduk surga sepertiga penduduk surga? Kulna na'am nggih Rasulullah, kula puas, kula ridho. Jawabnya para sahabat tadi itu. Jawab Ibnu dan kawan-kawan. Yang 40 qala Daud zabo Nabi fa walladzi nafsu Muhammadin biyadi inni la arju sedu saya la arju an takuna nisfahil jannah walladzi demiddat nafsu Muhammadin utawi jiwa ragani Nabi Muhammad iku biyadihi tetep kelawan kekuasaan ladi walladzi demiddat nafsu Muhammadin utawi nafsuni Nabi Muhammad iku biyadihi iku tetap kelawan kekuasaan ladi. Ini katanya Nabi, ini sadurung ingsun. La arju yaktine ku kepingin ingsun, ngarep-ngarep. La arju ngarep-ngarep, la arju yaktine ku kepingin ingsun atau ngarep-ngarep ingsun antakunu ingin to ono sapa sira kabeh ono iku nisfa ahlil jannah iku separune penduduk surga. Saya demi zat walladzi demi zat nafsu Muhammadin utawi nafsuni utawi jiwai Muhammad Nabi Muhammad iku biadihi iku tetep kelawan kekuasaan ladi ini dau ini sadurung ingsun la arju yaktine ku ngarep-ngarep kepingin ingsun ngarep-ngarep ingsun antakunu ing nyintono sira kabeh iku nisfa ahlil jannah iku separune penduduk surga. Katanya Nabi demi zat yang jiwa ragaku ada di genggaman kekuasaan Allah, saya sangat berharap, saya sangat berkeinginan kalian kamu sekali itu separuh menjadi penduduk surga. Umpama sakim 500-nya itu terdiri dari umat Nabi. Saya berharap agar kalian itu separuh menjadi penduduk surga. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono antakuna min ahlil jannah. Demikian itu wa dzalika utawi mengkono-mengkono antakuna min ahlil jannah iku annal jannata iku satun surga la yadkhuluha iku ora bakal nglebu
Annal jannata wa dzalika utawi mengkono-mengkono antakunu nisbahlil jannah iku annal jannata iku satune surga iku la yadkhuluha iku ora bakal mlebu ing jannah illa nafsun angin wong muslimatun kang Islam. Demikian itu bisa masuk surga separuh itu bahwa surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh seorang muslim. Annal jannata bahwa surga atau tidak akan mungkin, tidak akan bisa masuk surga kecuali illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang Islam atau kecuali orang yang Islam atau kecuali orang muslim gitu. Artinya kalau apa? Kalau muslim roja ini. Kalau muslim, kalau tidak syirik kepada Allah, tidak muslim kepada Allah, ini masih ada harapan masuk surga asalkan tidak syirik. La yadkhula illa nafsun muslimun. Tidak bisa masuk dalam surga atau masuk surga kecuali orang Islam. Artinya kalau Islam, kalau mati membawa iman atau membawa Islam, iman, husnul khotimah, walaupun dosanya sebanyak lautan, ini masih ada harapan masuk surga. Ini bab rojeknya itu. Kita tidak bisa atau tidak boleh putus asa dengan banyaknya dosa. Wa ma antum fi ahli syirki lan ora ana utawi sira kabeh fi ahli syirki tetep ing dalem ahli syirik illa kasyaratil baydha angin kaya rambut baydha kang putih fi jidis sauri kang tetep ing dalem kulit lembu apa lembu sape. Wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh fi ahli syirki ik tetep ing dalem ahli syirik illa kasyarati angin kaya rambut al baydha ikang putih fi jildis sauri kang tetep ing dalem kulit saur lembu al aswad kang ireng au kasyarati utawa kaya rambut as-sauda kang ireng fi jildis sauril ahmar kang tetep ing dalem kulit lembu al ahmar kang abang gitu. Sedangkan kalian ini kan bukan ahli syirik. Kalian semua kan bukan ahli syirik, bukan orang musyrik. Kecuali ada juga yang musyrik. Cuma umpama perbandingannya seperti apa? Rambut hitam, rambut putih ada di kulitnya. Kulitnya apa? Lembu hitam. Artinya jarang. Ada juga yang musyrik tapi jarang-jarang. Lebih banyak yang muslim. Atau seperti apa? Rambut hitam ada di kulitnya lembu merah. Artinya jarang, sedikit yang muslim. Yang muslim itu sedikit, banyakan yang muslim. Jadi kalau begitu, insya Allah lebih banyak yang masuk surga gitu. Annal jannata la illa nafsun musliman. Sedangkan kalian ini kan bukan orang syirik, bukan orang musyrik, kecuali ada juga yang syirik. Cuma seperti rambut putih ada di kulitnya kulitnya sapi hitam alias jarang. Ada juga yang syirik, yang musyrik itu cuma masih lebih banyak yang muslim. Jadi insya Allah yang masuk surga itu lebih banyak daripada yang masuk neraka. Bahkan keinginan Rasulullah, pengharapan Rasulullah, separuh penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surga itu tidak boleh dimasuki sebelum umat Nabi Muhammad masuk dulu. Bonus lagi nih. Bonus untuk kita. Tidak boleh dimasuki yang lain kecuali umat Muhammad masuk dulu. Jadi kita itu dapat apa? Dapat diskon ya, dapat prioritas kita itu. Nanti masuk kade surga kita itu. Allahumma ja'alna minhum. Semoga mati membawa iman. Wa Nabi tambah satu lagi. Wa Nabi Musa al-Asy'ari. Dan dia ceritakan saking Abu Musa al-Asy'ari qala dawu sapa Abu Musa al-Asy'ari ngucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah dafa Allah ila kulli muslimin yahudiyan aw nasriyan fayaqulu hakadha fikaku minan nar. Qala dawu sapa Abu Musa al-Asy'ari ngucapan qala Rasulullah dawu sapa Rasulullah sallallahu idza kana yaumul qiyamah takale kana ono yaumul qiyamah opo dina kiamat. Dafa amoko menyerahkan. Dafa amoko nyerahaken. Ing buku catatan maksudnya, ing rapot. Dafa amoko nyerahaken maringaken Allah subhanahu ila kulli muslimin. Maring sakabehane wong Islam Yahudian, baik Yahudi, au Nasranian utawa Nasrani, fayaqulu moko kedawuh sapa Allah,
Hada fikakuka minan nar. Hada utawi iki. Hada utawi iki. Hada utawi iki daf'ullah iku fikakuka iku lebaran sira minan nar saking neraka fayaqulu mukridau sapa Allah hada utawi iki daf'ullah iku fikakuka iku lebaran sira minan nar wa fi riwayatin anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidrobil amsal jibal yaghfirullahu lahum ini roja wa fi riwayatin lan iku tetap ing dalam siji riwayat utawi dawuh anin nabi dia ceritakan saking nabi qala dawuh sapa nabi ing ucapan yaji teko ni yaumul kiamati nanti yaumul kiamah ing dalam dina kiamat sapa sing teko nasun sapa menungso minal muslimina saking pira-pira Islam datang menghadap Allah bidinobin kelawan gawa pira-pira dosa amsalil jibal kelawan umpamane pira-pira gunung. Di hari kiamat menghadap Allah dengan memikul, membawa, menyungguh menyangga dosa sebanyak sebesar gunung-gunung itu. Tajan ben semiru gunung. Tapi walaupun bidnobi amsal jibal yaghfiru ngapuro. Ing apa? Dunub la Allah subhanahu lahum maring muslimin. Karena tidak musyrik ini. Karena mukmin matinya. Walaupun matinya membawa dosa sebanyak sebesar gunung, tapi oleh Allah Ta'ala masih dimaafkan. Ini bab roja. Karena matinya apa? Tidak syirik atau membawa iman. Allahumma ja'alna minhum. Rawahu nyeritakan dari hadis sapa muslimun. Dengan catatan tidak musyrik kepada Allah. Allah masih luas ampunannya, masih bisa atau Allah Ta'ala berkenan untuk memaafkan dosa-dosa yang sebesar gunung itu. Qauluhu dafa'ah ila kulli muslimin yahudiyan aw nasriyan fi yaqulu hadha fikakum minan nar ma'nahu ma ja'a fi hadis Abi Hurairah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqihan lana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna bisirri asraril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah.